Kemunculan Payung Teduh nih, Danila, Efek Rumah Kaca, Versa Besari, Fish, atau Hindia memunculkan sebuah istilah baru bagi masyarakat, musik indie. Musik indie, kita sepakati dulu nih, sebagai sebuah musik yang berhubungan dengan label kecil dan terorganisirnya nggak strik-strik amat gitu, tetapi mereka berkomitmen untuk lebih dekat dengan audiensnya. Dominasi industri musik tentu nggak bakal lepas dari major record label seperti Sony Music Entertainment, Universal Music Group, dan Warner Music Group yang memegang 65,5% dari market share musik global. Tetapi, apakah itu berarti tidak ada harapan bagi musik indie? Pada tahun 2020, gabungan pendapatan musik indie secara global mencapai 8 miliar US dollar dari 23 miliar US dollar total pendapatan musik global. Label rekaman besar pada tahun 2020 mengalami penurunan pendapatan sebesar 1% ketika musik indie berhasil meraih peningkatan sebesar 6,7%. Walaupun sebagian besarnya nih masih dikuasai sama major record label, jujur ini gok sih. Ini adalah sebuah angin segar bagi industri musik indie. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya, benarkah itu musik indie yang kita maksud? Pada tahun 2018, Billboard merilis estimasi pendapatan yang mencapai 2,3 miliar US dollar pada musik indie ini. Dan lebih dari 600 juta US dollar dikuasai oleh 12 record label. Bahkan ya, salah satu record label tersebut, yaitu BMG, berasosiasi dengan Sony Music Entertainment. And I just used that time to teach myself what the basics of production basically. Perkenalkan, Bedroom Producer. Seorang produser musik yang mungkin sangat tepat untuk menggambarkan musik indie yang selama ini kita bayangkan. Produser yang hanya menggunakan laptop, drum machine, dan recording program untuk membuat musik mereka. Survei yang dilakukan pada 5.371 musisi indie mengungkapkan lebih dari 40% bedroom producer ini merecord dan mengkompos musik mereka sendiri. Bahkan nih, mereka juga ikut tampil di panggung. Dan orang-orang ini nih, bukan orang-orang yang menikmati 8 miliar US dollar tadi. Lalu, bagaimana mereka hidup? Musisi indie ini mendapatkan uang mereka dari mechanical royalties, commission to compose, and public performance royalties. Kayaknya nih, pekerjaan sebagai musisi indie sepertinya semakin terlihat bukan sebagai pekerjaan ya. Memajukan industri musik, ya industri kreatif lah. Ini sejalan dengan SDGs ke-8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh musisi indie ini untuk mendominasi pasar? Pertama, produksi musik yang benar-benar bagus. Kualitas adalah segalanya. Teknologi autotune atau aplikasi mixing mungkin kita kira adalah cara pintas untuk meraih kualitas. Tapi, butuh keterampilan produksi tingkat tinggi untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, kualitas artwork. Semakin bagus nih kualitas visual lo, maka akan semakin bagus juga exposure lo di media. Ketiga, social proof. Ketika lo terlihat diterima oleh media sosial, ini adalah tiket lo untuk menciptakan pasar lo sendiri. Dari seluruh faktor ini, pada akhirnya, cara untuk dapat muncul di permukaan adalah mengumpulkan modal besar untuk biaya promosi, sehingga cukup terkenal untuk dapat ditarik oleh major record label. Ya benar, pada akhirnya kan ini bisnis.